Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari ini kita dapat kembali bertemu di rumah-rumah Allah untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Masih di dalam kitab shalah, ya, pembahasan di pagi hari ini tentang manzilatuha fid din, yakni kedudukan salat di dalam agama Islam. Ya. Ketahuilah, salat memiliki kedudukan mulia di dalam agama Islam. Salah satu kedudukan yang mulia, salat itu merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Itu yang pertama aja. Ya. Kedudukan salat dalam Islam yang pertama adalah merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Bahkan rukun yang terbesar kedua setelah syahadat. Setelah syahadat apa? Salat. Ya. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, 5 pondasi, 5 asas, ya. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian, ya, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan persaksian bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, yaitu mendirikan salat. Ya. Ini kedudukan sangat mulia setelah syahadat, salat. Kemudian kata Nabi SAW, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Kemudian berhaji ke Baitullah. Kemudian yang berikutnya saum di bulan Ramadan. Ya. Jadi salat merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Ini kedudukan salat yang pertama. Kemudian ada tambahan berikutnya. Di antara kedudukan salat yang kedua, yakni salat adalah tiang Islam. Ya. Dan Islam seseorang tidaklah tegak, ya, kecuali dengan salat. Ya. Oleh karena dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu disebutkan, Ra'sul amril Islam. Ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah. Ya. Pokok perkara adalah Islam. Pokok segala perkara adalah Islam. Wa amuduhu shalah. Tiangnya adalah salat. Ya. Wa zirwatu sanamihil jihad. Ya. Dan puncak perkaranya adalah jihad fi sabilillah. Ya. Jadi kalau kita bangun rumah, Pak, itu kalau tiangnya nggak kokoh, kena gempa sedikit gimana kira-kira? Ya roboh, rapuh rumahnya, seperti rumah laba-laba. Ya. Rumahnya laba-laba itu rapuh, kalau ditiup saja sudah hancur. Ya. Maka bagaimana kiranya kalau seorang muslim itu tidak mengerjakan sholat? Pondasinya sangat rapuh. Ya. Terkena guncangan sedikit rumahnya roboh. Makanya nggak heran, Pak, di sebagian tempat ketika terkena musibah, terkena bencana alam, ya, paginya diguncang gempa rumahnya roboh, siangnya di pengungsian, sorenya kedatangan misionaris, ya, diguncang lagi akidahnya, dan kebanyakan Islam KTP, ya. Akidahnya diguncang gempa, ya, oleh apa? Misionaris, dikasih apa? Pengobatan gratis. Ya. Kemudian apa? Makanan gratis, pendidikan gratis, air bersih. Ya. Sorenya tuh, Pak, paginya masih Islam. Ya. Akidahnya digoncang gempa. Apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita?
Ya, tidak sedikit dari mereka murtad. Kenapa? Karena tiangnya rapuh. Ya, tiangnya rapuh. Maka hendaknya seorang muslim menjaga sholat, karena sholat itu tiang. Yang jadi masalah ketika ada sebuah keluarga, ya, seorang suami, ya, di mana suami tersebut tidak mengerjakan sholat. Ada nggak, Pak? Ada. Ya. Lantas apa yang diharapkan dari sebuah keluarga di mana kepala keluarganya sengaja meninggalkan sholat? Ya. Apabila ada sebuah keluarga, ya, istri tersebut mempunyai suami yang sengaja meninggalkan sholat, pertanyaannya, boleh nggak bagi istri tersebut menggugat cerai suaminya karena tidak sholat? Boleh tidak? Ya sangat boleh, Pak. Sangat boleh. Nggak ada harapan lagi yang ingin diharapkan kebaikannya dari seorang suami yang sengaja meninggalkan sholat. Ya. Namun sangat banyak, sangat banyak. Kalau di Jawa tuh ada apa? Islam yang percaya sama Gusti Allah, namun nggak sholat. Islam apa? Kejawen. Ya. Mereka mungkin nggak sholat, Pak, namun percaya sama Gusti Allah. Ya. Kalau di Sunda, Pak? Sunda? Wiwitan. Ya. Percaya sama Allah. Ya. Sholat nggak? Allahu a'lam bishawab. Kebanyakan dari mereka tidak mengerjakan sholat. Ya. Padahal sholat itu kata Nabi SAW, amud itu tiang, Pak. Ya. Ada bangunan kokoh, ya, yang tanpa tiang. Ya. Kalau rumah kita tuh ada tiangnya, masjid juga ada tiangnya. Ya. Namun ada yang tidak ada tiangnya, kokoh, tidak rubuh. Apa itu? Langit. Ya. Langit ada tiangnya tidak? Nggak ada, kokoh. Ya. Kapan jatuhnya langit? Kapan terbelahnya? Ketika hari kiamat. Ya. Semua bangunan ada tiangnya kecuali langit, Pak. Tegak berdiri di atas tanpa tiang. Ya. Islam ada tiangnya. Kalau antum tidak antum berkuat, hancur rumah antum. Ya. Jadi kedudukan sholat yang kedua di dalam Islam adalah sebagai tiang agama. Ya. Kemudian yang ketiga, kedudukan sholat di dalam Islam, sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Ya. Dan amalan seorang bisa dinilai baik atau buruknya dari sholatnya, Pak. Jadi tolak ukur pertama sholat. Ya. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasibu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu." Ya. Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah amalan sholatnya sebelum amalan-amalan lainnya. Ya. Sholat dulu ditimbang. Ya. Sholat 5 waktunya. Fa'in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Ya. Kata Nabi SAW, apabila ditimbang sholatnya baik, faqad aflaha wa anjaha. Dia beruntung, dia sukses. Tolak ukurnya di situ, Pak. Ya. Bukan tilawahnya dulu, enggak. Ya. Bukan sedekahnya. Ada orang rajin sedekah tapi tidak sholat. Kalau pembangunan masjid pertama kali dia sumbang. Bagian ngisi masjid untuk sholat, nggak kelihatan. Ada tidak? Ada. Ya. Ustaz, akhlak orang tersebut baik, Ustaz. Baiknya gimana, Pak? Suka sedekah, namun nggak sholat. Itu akhlaknya buruk. Akhlaknya baik mungkin sama manusia, iya. Namun kepada Allah, buruk. Maka akhlak yang baik itu paripurna menyeluruh. Ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah. Ya. Ada akhlak kepada manusia, akhlak kepada binatang, akhlak kepada malaikat, akhlak kepada jin. Ini paripurna menyeluruh. Jangan baik sebagian tempat, kemudian buruk di sebagian tempat. Ya. Rajin sedekah namun tidak sholat. Ada tidak? Ya, suka membantu yang lemah namun nggak sholat. Ya. Ada. Nah, ini buruk. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Ya. Namun apabila ditimbang, kata Nabi SAW, ringan amalan sholatnya di mizan di hari kiamat, maka faqad khaba wa khasara. Ya. Maka dia celaka, dia rugi. Ya. Kenapa? Karena kesananya bakalan tidak selamat, Pak. Makanya antum jaga betul-betul sholat.
Jangan sampai dengan sengaja meninggalkan sholat. Makanya kita pesan ke anak-anak kita, ke anak cucu kita, nak, dimanapun kamu berada, Bapak pesan, senakal-nakalnya kamu, ya, jangan tinggalkan sholat. Udah itu aja, Pak. Karena biar nakal seperti apapun, suatu saat nanti sholat tersebut akan mencegah apa? Kenakalannya, perbuatan keji dan mungkar. Suatu saat, ya, senakal-nakalnya kamu dimanapun kamu berada, nak, jangan tinggalkan sholat. Itu pesan Bapak. Sholat 5 waktu kerjakan. Ya. Karena itu apa? Sebagai asas tiang. Itu yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Fa in intaqasa minha faridatihi syai'un qala rabbi tabaraka wa ta'ala. Namun apabila ditimbang, Pak, ya, sholat 5 waktunya tersebut banyak kekurangan di sana sini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, unzuru, ya, hai malaikat, lihat, hali abdi min tatawwu', apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Dari sini kita bisa belajar bahwasanya jangan remehkan perkara sunnah. Ya. Kenapa? Karena amalan wajib kita memiliki banyak kekurangan. Seperti tadi sholat subuh. Ya. Banyak nggak kekurangan kita di sholat subuh yang tadi kita kerjakan? Banyak. Makanya setelah salam, ya, dicontohkan oleh Nabi SAW, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, hamdalah atau istighfar? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa hikmahnya? Karena banyak kekurangan yang kita kerjakan pada amalan wajib kita, terutama sholat. Ya. Jasadnya sholat, namun pikirannya melayang kemana-mana. Ya. Atau gerakannya tidak sesuai dengan sifat sholat Nabi. Bacaannya pun demikian. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, hal li abdi min tatawwu', apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Ya. Fayukmalu biha ma intaqasa minal faridatihi tsumma yakuna sairu amalihi ala dzalik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau hamba tersebut memiliki amalan sunnah, maka sempurnakan amalan wajibnya dengan amalan sunnah. Jadi tambal-tambal kekurangan yang ada pada amalan. Sedang puasa, siangnya malah ngomongin orang, ya, gibahin orang, fitnah sana, fitnah sini, bohong. Itu kekurangan pada puasa Ramadan kita, padahal sedang berpuasa. Zakat kita pun demikian, nggak ikhlas ketika bayar zakat, terutama zakat mal. Kadang-kadang diakal-akalin, ya. Sudah mencapai nisab dan haulnya, ya, kurang 2 hari, akhirnya dia keluarkan biar nggak kena zakat. Ya. Itu banyak kekurangan pada amalan wajib kita. Ketika haji, ya, ya, di Mekah Al-Mukarramah melakukan maksiat, di antaranya apa? Mudut itu apa? Rokok, ya. Mau haji kok bawa rokok, ya. Berapa selop di koper, bahkan itu isinya rokok semua. Kemarin kan kejadian, akhirnya dirazia. Ini mau jualan rokok atau mau haji gitu kan? Makanya repot, Pak. Nggak sempurna, banyak ketidaksempurnaan. Umroh juga demikian, ya. Sedang umroh berantem sama temennya atau berantem sama istrinya gara-gara apa? Suaminya ingin pakai AC, istrinya kedinginan, ya. Perkara AC ribut di tanah suci. Ini ketidaksempurnaan dalam melaksanakan ibadah umroh dan haji. Maka kita butuh amalan sunnah. Maka antum jangan remehkan perkara sunnah. Meskipun hanya kalau laki-laki apa diantaranya menumbuhkan jenggot, ya. Butuh biaya nggak numbuhin jenggot? Nggak butuh. Yang butuh biaya itu nyukur jenggot. Harus beli apa? Pisau cukur. Karena apa? Karena semua nabi itu berjenggot. Ya. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu berjenggot. Ya. Itu termasuk amalan sunnah yang paling murah meriah bagi laki-laki. Ya. Memelihara jenggot. Ya. Kemudian apa lagi, Pak? Amalan sunnah yang ringan. Apalagi amalan sunnah yang ringan? Senyum. Ya, Masya Allah. Udah nggak punya duit, merengut lagi. Kata Nabi SAW, Kulu ma'rufin sodakoh. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Ya. Termasuk antum senyum kepada saudara antum, ini sedekah. Ya. Sedekah. Ya.
Maka sedekah itu tidak melulu dengan harta, kecuali infak. Kalau infak dengan harta, makanya beda infak dengan sedekah. Infak itu ditunaikan dengan harta, namun sedekah tidak melulu dengan harta. Nggak punya uang bisa sedekah, tidak bisa. Dengan apa? Senyum atau melakukan perbuatan baik. Ya, di pengajian seperti ini, ya. Kemudian ada temannya baru datang, kita kasih tempat, geser. Perbuatan baik tidak? Perbuatan baik. Ada jadwal kajian, kita share ke grup, ini perbuatan baik, sedekah. Ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ya. Di antara kedudukan sholat di dalam Islam yang berikutnya, perkara terakhir yang hilang dari manusia adalah sholat. Ya. Perkara terakhir yang hilang dari manusia adalah sholatnya. Ya. Dari Abu Umamah Al-Bahili, ia mengatakan, Nabi SAW bersabda, layun qadhanna ural islami urwatan urwatan. Tali ikatan Islam itu akan putus seutas demi seutas. Jadi ini perumpamaan dari Nabi SAW. Tali ikatan Islam itu akan putus seutas demi seutas. Fakullama intaqadat urwatun tashabbatan nas billati taliha. Ya. Setiap kali terputus, manusia bergantung pada tali berikutnya. Ya, jadi Islam itu digambarkan seperti koneksinya dengan tali, Pak. Kalau kita punya handphone dengan sinyal koneksinya. Ini Islam tuh koneksinya dengan tali seutas demi seutas. Maka Nabi mengatakan, setiap kali terputus, manusia bergantung di tali berikutnya. Ini putus, pakai tali berikutnya. Yang ini putus, tali berikutnya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa awwalahunna naqdon al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Yang paling terputus adalah hukumnya. Yang paling awal terputus adalah hukum-hukumnya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa akhiruhunna as-salah. Wa akhiruhunna as-salah. Dan yang terakhir putus talinya adalah sholatnya. Ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya ketika tali Islam yang pertama sudah putus dalam diri seseorang, ya, yaitu ia tidak berhukum dengan hukum Islam. Ia tidak berhukum dengan hukum Islam. Putus tuh talinya. Ya, yang pertama. Kemudian kata para ulama, ia masih bisa disebut sebagai seorang muslim. Ya. Ia masih bisa disebut sebagai seorang muslim. Dan di sini Nabi SAW, kata para ulama, tidak mengatakan bahwa ketika tali pertama putus, maka kafir, enggak. Namun, ada tali-tali lain sampai tali terakhirnya, yaitu sholat. Makanya dalam hadis yang lainnya Nabi bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami kaum muslimin dengan mereka ahlul kitab adalah sholatnya. Ini tali yang terakhir nih, Pak. Ya. Antum khomar, masih Islam. Ya. Antum judol, masih Islam. Antum zina, masih Islam. Durhaka kepada kedua orang tua, masih Islam. Udah pada putus, tinggal sholat nih, Pak. Antum nggak sholat, ya. Tali terakhirnya, kata Nabi, ya, faqad kafar. Maka dia telah keluar dari Islam. Selesai. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Masih disebut Islam semuanya. Ya. Dosa besar apapun kecuali sholat dan syirik. Ya. Syirik besar kepada Allah sebelum dia taubat di akhir hayatnya. Kalau taubatan nasuha, insya Allah aman. Namun kalau sengaja meninggalkan sholat, maka Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, sengaja, ya, faqad kafar, maka dia telah keluar dari Islam. Itulah tali yang terakhir buat gantungan, putus. Ya. Udah tidak disebut sebagai seorang muslim. Meskipun para ulama berselisih pendapat mengenai hal tersebut. Ya. Sebagian ulama mengatakan, iya, dia telah keluar dari Islam, sengaja meninggalkan sholat. Namun sebagian ulama lagi memandang, barang siapa dia masih meyakini wajibnya sholat 5 waktu, ya, maka dia masih muslim. Namun dia terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Ya. Makanya tali terakhir itu sholat, Pak. Antum jaga baik-baik. Ya. Antum pernah melakukan maksiat apapun, masih Islam. Tapi tali yang terakhir sholat dijaga, jangan sampai putus. Makanya Nabi mengumpamakan Islam itu seperti tali. Ya. Terputus seutas demi seutas, hukum-hukumnya putus, masih disebut sebagai muslim. Begitu sholat putus, selesai. Ya. Kemudian kedudukan sholat berikutnya di dalam Islam, ya,
Salat adalah akhir wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat adalah akhir wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, di antara wasiat terakhir Rasulullah SAW, beliau bersabda, as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Ini wasiat terakhir ketika Rasulullah menjelang ajalnya, Pak. As-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat, dan budak-budak kalian. Ya. Sampai 2 kali Nabi SAW mengulangi. Bahkan Nabi ketika di akhir hayatnya, ketika sakit, masih memaksakan diri untuk memimpin sholat. Ya. Wudu, mau bangun, jatuh, pingsan. Ya. Kemudian siuman lagi, wudu, ya. Mau bangun, jatuh, pingsan. Sampai 3 kali. Sampai akhirnya Nabi mengatakan, perintahkan Abu Bakar untuk memimpin sholat. Ya. Sampai seperti itu. Ya. Nah, kita yang dikasih kesehatan jasmani, rohani, ya. Azan subuh berkumandang, masih apa, mah? Malas untuk ke masjid. Ya. Maunya bulan Ramadan saja ke masjid. Seolah-olah ya, ibadah itu seremonial. Ya. Kalau bulan Ramadan kenal Allah, kenal masjid. Namun di luar bulan Ramadan sudah lupa lagi. Ada tidak? Ada. Ya. Di sini sih ada, di sana, Pak. Ya, sini sih Masya Allah. Baik, kemudian berikutnya, di antara kedudukan sholat di dalam Islam, Allah itu memuji orang yang mengerjakan sholat. Dipuji, Pak. Kita kalau dipuji sama guru kita, senangnya bukan main lagi sekolah, ya dipuji. Oh, si fulan nih murid saya luar biasa, pintar, cerdas orangnya. Baik, akhlaknya bagus. Senang kita dipuji guru kita. Lagi kuliah dipuji dosen, ya ini Masya Allah nih. Ya, mahasiswa saya IPK-nya bagus. Ya, enggak. IPK-nya bagus, ya Masya Allah. Kemudian, ya, senang. Ya. Lantas bagaimana kalau yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Langsung dapat pujian dari Allah. Dan di antara pujian dari Allah, Allah memuji orang-orang yang mengerjakan sholat. Dalam surat Maryam ayat 54 sampai 55 Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah waz zakah, wa kana 'inda rabbih mardiyya." Ya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Qur'an, kata Allah. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Ini Nabi Ismail, ya. Dan ia menyuruh keluarganya untuk sholat. Pertemuan kemarin, ya, kita bahas tentang setiap nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sholat. Ini perintah sholat kepada Nabi Ismail dan keluarganya, ya. Dan ia menyuruh, maksudnya Nabi Ismail menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat. Ya. Dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-nya. Ya. Ini kisah tentang Nabi Ismail yang Allah perintahkan agar ia dan keluarganya mendirikan sholat. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis sholah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atas mereka. Jangan bosan, Pak. Wah, Ustaz, anak saya mah susah sholat. Ya. Kenapa? Karena kebiasaan dari usia 7 tahun nggak disuruh sholat, sehingga dewasanya susah untuk sholat. Ya. Namun jangan sampai terucap, Ustaz, saya bosan nasihatin anak saya. Udahlah, biarin aja. Nah, ini namanya ya nggak ada tanggung jawab sebagai orang tua. Nasihat itu terus menerus. Ya. Mungkin di nasihat ke-5.000 baru dia masuk tuh hidayah. Ya. Mungkin antum kurang nasihatnya, baru nasihat yang keberapa? Ke-329, belum sampai 5.000. Ya. Terus nasihati. Kadang-kadang nasihat itu masuknya ketika orang yang menasihatinya meninggal. Ya. Pas ayahnya meninggal, ibunya meninggal, baru masuk nasihatnya. Nyesel anaknya. Saya menyesal, ya. Dulu nggak pernah nurutin nasihat ayah, sekarang ayah sudah meninggal, baru masuk tuh. Saya berjanji untuk mendirikan sholat. Masuk nasihat ayah dan ibunya. Jadi kita sebagai seorang ayah, sebagai ya, kepala keluarga, jangan bosan-bosan menasehati anak belajar dari Nabi siapa? Nabi Nuh.
Nabi Nuh nasehatin istri dan anaknya berapa tahun? Berapa tahun? 950 tahun. Antum udah berapa tahun nasehatin anak sama istri? Baru berapa? Paling-paling 50 tahun. Ya. Nabi Nuh 950 tahun. Baru ngeluh kepada Allah. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya. Ya Rob, aku telah menasehati istri dan anakku beserta kaumku. Siang malam 950 tahun baru berkeluh kesah, baru capek Nabi Nuh. Gimana ya Rob, aku telah menasehati mereka. Ya, internal eksternal satu atap, Pak. Ya. Bayangin kepala keluarga, suaminya Nabi sekaligus Rasul. Ya, didakwahkan anaknya. Ya. Malah sebagian anak dan istrinya mengatakan, Bu, ayah udah majnun. Majnun itu apa? Gila. Iya, bapakmu emang gila, kata istrinya. Kenapa? Bikin perahu di daratan ketika musim kemarau. Nabi Nuh, bayangkan Pak. Nabi Nuh 950 tahun mendakwakan keluarganya dan kaumnya. Antum pernah nggak ya dikatakan sama anak dan istri antum, Bapak udah gila jadi kita sholat terus, Bu? Kayaknya nggak pernah. Nabi Nuh dikatain gila. Dikatain gila. Sabar Nabi Nuh. Ya. Maka jangan ada kata bosan untuk menasehati anak dan istri kita untuk mendirikan sholat. Kenapa? Karena kita akan ditanya, Pak. Kita akan ditanya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya terhadap kepemimpinannya. Kita laki-laki ini pemimpin bagi keluarga kita, imam. Pasti kita akan ditanya tentang kepemimpinan kita di atas keluarga kita. Pernah nggak kita menyuruh kebaikan kepada mereka? Dan kebaikan yang paling banyak itu sholat. Kenapa sholat? Karena 3 bentuk tauhid itu terkumpul dalam ibadah sholat. Di dalam ibadah sholat ada tauhid rububiyah. Di dalam ibadah sholat ada tauhid uluhiyah. Di dalam ibadah sholat ada tauhid asma wa sifat. 3 bentuk tauhid terkumpul di dalam ibadah yang pertama sholat. Ya, sholat. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kedudukan sholat dalam Islam berikutnya yang ketujuh, Allah mencela orang yang melalaikan dan malas-malasan dalam menunaikan sholat. Ya. Allah mencela orang-orang yang lalai dan malas-malasan untuk mengerjakan sholat. Di surat Maryam ayat 59 Allah mengatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Ya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, suatu kaum yang jelek yang menyia-nyiakan salatnya. Wattaba'u syahawati fasaufa yalqauna ghayya. Dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Jadi orang-orang yang sholatnya males-malesan, yang lalai, Allah sudah ancam. Suatu saat mereka akan dhol. Dhol itu apa? Sesat. Maka ketika kita mengerjakan sholat, ingat, jangan lalai terhadap sholat kita. Dan juga jangan malas-malesan, Pak. Dalam ayat yang lain, Allah sebutkan di An-Nisa ayat 142, Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dan Allah akan membalas tipuan mereka, tipuan orang-orang munafik. Kata Allah, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan kusala. Kusala itu malas. Malas-malesan berdirinya. Rukuknya apalagi. Cuman setengah badan aja. Padahal dia bisa ruku sempurna. Namun rukunya dibikin malas-malesan. Ada nggak orang seperti itu? Malas rukunya. Kemudian yura'unan nasa wa la yadhkurunallah illa qalila. Mereka bermaksud riya. Kata Allah, mereka bermaksud riya. Riya itu apa? Beramal ingin dipuji manusia. Riya dengan salatnya, di hadapan manusia. Wa la yadhkurunallah illa qalila. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit. Itu salatnya orang munafik. Orang munafik juga salat. Namun sholatnya malesan. Kalau di sini masya Allah sholatnya rajin, berdirinya masya Allah, rukunya sempurna.
Ya. Kalau orang munafik tidak seperti itu, berdirinya malas-malasan, lalai terhadap sholatnya. Makanya kata Nabi SAW, ada seorang sholatnya tidak diterima. Meskipun dia sholat selama 60 tahun, bayangkan Pak. 60 tahun sholat, satu pun tidak diterima. Ya. Sehari itu sholat 5 waktu. Satu tahun berapa hari? 365. Ya. 5 dikali 365, dikali 60. Berapa sholat? Banyak. Ya. Banyak. Satu juga, satu pun sholatnya ya, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang pertama, dia tidak menyempurnakan rukuknya ketika ruku. Kemudian juga dia tidak menyempurnakan sujudnya. Di antaranya apa? Hidungnya tidak menyentuh tempat sujud, atau kakinya naik, ya. Atau ketika ruku tidak sempurna rukuknya. Ya. Makanya hati-hati Pak ketika sholat, jangan lalai, ya. Jangan lalai. Allah tuh cuma minta berapa lama sih sholat? Kalau sholat zuhur berapa lama Pak? Paling lama berapa menit? 10 menit. Kelamaan ya. 5 menit ya. Asar 5 menit lah taruh. 10 menit. Maghrib berapa menit? 3 menit. Ina atau ina sholat. Taruhlah maghrib 5 menit. Udah semua sholat 5 menit lah. 5 menit kali 5 berapa? 25, itu yang wajib Pak. Dari 24 jam Allah minta berapa menit? 25 menit. Ya, setengah jam lah. Ya, kurang lagi ya. Masa iya kita nggak mau ngasih ke Allah setengah jam? Ya. Korupsi waktu. Ya. Udah duit dikorupsi, waktu juga dikorupsi. Sholat dikorupsi. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang berikutnya di antara kedudukan sholat dalam Islam, sholat itu diwajibkan tanpa perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ini kedudukan sholat dalam Islam. Ya. Jadi kata para ulama, sholat diwajibkan tanpa perantara malaikat Jibril alaihissalam. Tapi Nabi SAW sendiri yang langsung mendapatkan perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika peristiwa Isra Mi'raj. Kalau yang lainnya kan perintah berbakti kepada kedua orang tua, zakat, ya. Allah menurunkan wahyu dengan perantara malaikat Jibril. Ya. Turun wahyu Pak. Perintah zakat, sedekah, bakti pada kedua orang tua. Perintah sholat, enggak turun wahyu. Nabi dijemput spesial. Nabi dijemput. Perintah sholat. Dijemput oleh siapa? Yang pertama malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua, buruk. Ya. Buruk itu apa? Binatang, kata Nabi. Kemudian badannya panjang dan memiliki keistimewaan, kata Nabi SAW, dia dapat meletakkan kakinya sejauh mata memandang. Dijemput untuk menerima perintah sholat. Perintah yang lain turun wahyu, pakai perantara malaikat Jibril. Perintah sholat tidak. Ya, malaikat Jibril hanya menemani Nabi SAW. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke atas langit Sidratul Muntaha. Ya. Dan malaikat Jibril tidak bisa menemani Nabi sampai terus berbicara dengan Allah, tidak sanggup. Ya. Maka perintah sholat itu langsung. Makanya Allah disifati dengan Al-Kalam, yang maha berbicara dengan hambanya. Ya, makanya ada dua Nabi yang langsung diajak berbicara dengan Allah. Yang pertama Rasulullah SAW, yang kedua Nabi siapa? Nabi Musa. Namun makomnya beda. Makom Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi SAW makomnya luar biasa tinggi, tidak ada yang bisa menandinginya. Karena diajak bicara oleh Allah di Sidratul Muntaha. Adapun Nabi Musa diajak bicara oleh Allah di mana? Mana gunung? Gunung Sindur lagi, Pak. Gunung Sinai, Pak. Ya, Gunung Sinai. Ya, Bukit Sinai. Ya. Kalau Gunung Sindur Bogor. Ya. Gunung Sinai. Allah mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Ya. Agar Nabi Musa mendatangi Fir'aun. Ya. Akhirnya Nabi Musa minta sama Allah. Ya. Nabi Musa tuh nggak pintar bicara, nggak pintar diplomasi. Akhirnya minta kepada Allah agar saudaranya yang bernama siapa? Harun dijadikan sebagai nabi. Karena Nabi Harun tuh pintar diplomasi, Pak. Makanya diplomat ulung tuh Nabi Harun. Iya, pintar berdiplomasi, pintar ngomong. Ya. Kalau Nabi Musa ya nggak pintar ngomong, langsung action.
ya, lempar tongkat jadi ular, ya, nonjok seorang pemuda nggak sengaja di Mesir, mati. Karena sadar yang nggak bisa ngomong, ya, Nabi Musa minta kepada Allah agar saudaranya Harun dijadikan nabi. Ya, akhirnya Allah kabulkan. Nah, itu makomnya beda di antara Nabi SAW dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di antara kedudukan sholat di dalam Islam juga, ya, kata para ulama, awalnya sholat diwajibkan 50 waktu sehari semalam. Kemudian Allah kurangi sampai 5 waktu sehari semalam. Dan satu waktu sholat setara dengan berapa sholat? 10 sholat. Satu waktu sholat setara dengan 10 sholat. Berarti kalau kita mengerjakan 5 waktu sholat, sama dengan setara dengan 50 waktu sholat. Nah, ini kedudukan mulia sholat dalam Islam. Ya. Coba kalau 50 waktu sholat sampai hari kiamat, ya, gimana kira-kira? Waduh, ya. Yang kerja keganggu terus, ya, lagi depan, ya, komputer sholat lagi, ya. Ibu-ibu masak tempe sholat, ya. Wah, udah nggak sempat ke pasar mungkin, ya, 50 waktu. Namun dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kasih sayang Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa tuh feelingnya masya Allah, ya, sayang kepada umat Islam, kepada umat Rasulullah SAW. Setelah Nabi menerima perintah sholat 50 waktu, di langit ke-6 ditanya oleh Nabi Musa, ya Muhammad, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Rabbmu terhadap umatmu? Kami diperintahkan untuk mendirikan sholat 50 waktu sholat sehari semalam. Ya, Nabi Musa punya pengalaman pahit, Pak. Sepahit-pahitnya mengurusi kaumnya yang ngeyel. Kaum apa namanya? Bani Israel, ya, Yahudi. Kegeeran mereka dipanggil Israel, Pak. Ya, panggil aja Yahudi. Ya. Karena Israel itu nama lain Nabi siapa? Yakub. Nama lain Nabi Yakub itu Israel. Bani Israel, Bani itu artinya keluarga. Bani Israel, keluarganya Israel, keluarganya Nabi Yakub. Jadi antum kalau ngelaknat jangan salah. Laknatullah Israel, waduh repot, Pak. Laknat Allah terhadap Nabi, waduh jangan. Laknatullah alal Yahud wan Nasoro, kata Nabi. Laknat Allah terhadap orang-orang Yahudi. Laknatullah alal Yahud, ya, wan Nasoro, dan laknat Allah terhadap orang-orang Nasrani. Ya. Jadi jangan sampai salah. Ya. Jadi kalau antum mau melaknat Yahudi, jangan Israel. Israel itu nama lain Nabi Yakub. Mereka senang, makanya mereka namakan negara mereka apa? Israel. Dipanggil Yahudi marah. Ya. Sama kalau kita apa? Cina dipanggil Tiongkok gitu ya. Padahal negara mereka ya Cina ya. Kalau bulu tangkis kan di sininya China gitu. Ya. Tapi harus dipanggil Tiongkok. Karena manggil Cina nggak sopan katanya. Ya. Jadi Nabi Musa itu rahim, sayang kepada umat Rasulullah SAW. Punya feeling, nggak sanggup nih umat Muhammad, minta keringanan. Turun naik, akhirnya 5 waktu sholat. Ya, 5 waktu sholat masih diminta keringanan oleh Nabi Musa. Ya, minta keringanan terhadap Rabbmu. Apa kata Rasulullah? Wahai Musa, sungguh aku sungkan terhadap Rabbku. Malu, udah turun naik minta keringanan terus. Ya. Padahal kata Nabi Musa, umatmu gak akan sanggup. Itu sudah 5 waktu, Pak. Hai Muhammad, demi Allah umatmu gak akan sanggup 5 waktu juga. Ya, minta keringanan. Enggak, aku malu, wahai Musa. Udahlah, segini cukup. Ya. Sekarang 5 waktu sholat, Pak. Di zaman sekarang. Ada nggak yang sholat di bolong-bolong? Kemudian kedudukan sholat berikutnya, Allah membuka amalan seorang muslim dengan sholat dan mengakhirinya pula dengan sholat. Ya, Allah membuka amalan seorang muslim dengan sholat dan mengakhirinya pula dengan sholat. Ini yang menunjukkan bahwa ditekankannya ibadah yang bernama sholat. Di surat Al-Mu'minun, ya, ayat 1-9, ya, Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang mukminun, orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi ciri khas karakter orang yang beriman itu ketika salat khusyuk. Ya.
Kemudian ditutup di ayat 9, ya. Kata Allah, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Ya, ini kedudukan tentang sholat, yakni Allah membuka amalan seorang dengan sholat, kemudian menutupnya juga dengan sholat. Kemudian berikutnya, kedudukan sholat dalam Islam, semenjak anak-anak sudah diperintahkan untuk mengerjakan sholat dan boleh dipukul jika tidak mau sholat ketika anak tersebut berusia berapa tahun? 10 tahun. Ya, 10 tahun. Ya. Dari Amr bin Shu'aib, ya, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi bersabda, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika anak tersebut berusia 7 tahun. Ya, 7 tahun baru diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Ya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukul mereka jika mereka tidak mau mengerjakannya ketika berumur 10 tahun. Berarti ada batas toleransinya berapa tahun, Mbak? Dari 7 ke 10. 3 tahun. Jedaknya tuh ditoleransi. Nah, sholat nak 7 tahun. Ya. Ya, bawa sarung tiba-tiba main PS. Kalau dia nggak apa-apa. Toleransi itu. Sampai 3 tahun, Pak. Ya. Nah, sholat nak di masjid nggak kelihatan, nggak taunya main ya gundu. Ya, nggak musim zaman sekarang main gundu, Pak, ya. Mabar ya. Kalau anak sekarang mabar ya. Mabar sambil kalungan sarung, mabar ya. Bapaknya cuma geleng-geleng. Tuh ya, anak saya yang 7 tahun. Yang penting perintah aja dulu. Ya. Setahun berlalu, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun seperti itu, dipukul. Boleh dipukul. Ya. Namun pukulan yang mendidik dan tidak membekas, kemudian tidak mematahkan tulang. Ya, repot kalau bapaknya petinju. Ya. Kalau nggak sholat ditinju, hidungnya patah. Bagian yang dipukul kata para ulama mana? Ada yang mengatakan di bawah telapak kaki. Telapak kaki anak pukul. Ya. Tidak membekas, tidak memecahkan tulang. Ya. Atau dibopong, di pantat, dipukul. Tapi pukulan yang mendidik, bukan pukulan hawa nafsu. Ya. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu itu menyediakan pecut, tahu ya pecut ya, di rumahnya. Kata Umar kepada anaknya, kalau kalian tidak bisa nurut kepada ayah, ya mungkin kalian bisa nurut kepada cemeti tersebut di atas, ya, pecut. Jadi boleh juga kita menggantungkan apa? Pecut. Ditanya sama anaknya, apa main kuda lumping ya? Boleh nggak jadi masalah di pecut? Ya. Kemudian kedudukan berikutnya, yang terakhir ya, siapa yang tertidur atau lupa dari sholat, ya maka hendaklah ia mengqadha'nya. Siapa yang tertidur atau lupa dari mengerjakan sholat, hendaklah ia mengqadha'nya. Ya. Kenapa? Ini menunjukkan kemuliaan sholat. Ya. Karena mesti diganti di qadha. Ya. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, man nasya sholatan fal yusalli idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa mengerjakan sholat, ya, maka Nabi mengatakan, hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Ya, mungkin di antara kita pernah lupa sholat saking sibuknya, Pak. Ya, tiba-tiba astagfirullah. Kayaknya tadi belum sholat asar nih. Ya. Ingatnya jam 9 malam pula. Ya. Nah, ketika ingat jam 9 malam gimana kira-kira? Ambil wudhu, kerjakan sholat asar. Ya. Kemudian la kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kewajiban baginya selain itu. Ya. Kecuali kalau sholat yang ditinggalkan itu gak terhitung jumlahnya. Misalkan 5 tahun kita pernah meninggalkan sholat dengan sengaja. Dihitung-hitung berapa ya? Udah hijrah ya. Akhirnya dia menyesal. Ya. Wajibkah diqadha? Wajib nggak, Pak? Kalau ulama mutaqaddimin wajib. Syafi'i wajib, Pak. Ya. Wajib diqadha salat yang pernah ditinggalkan. Antum ingat-ingat jumlahnya berapa salat yang pernah ditinggalkan? Ya kira-kira mungkin ada 250 salat umpamanya. Caranya gimana? Caranya setelah salat antum salat lagi. Habis salat zuhur 4 rakaat salam, berdiri lagi salat zuhur.
ya, sampai 150 kali. Impas. Ya. Ini kalau pendapat para ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu, ulama salaf. Ya, Syafi'i, ya, Hambali, Maliki, Hanafi, ada qada salat. Namun para ulama mutaakhirin seperti Syekh Fauzan, Al-Fauzan hafizahullah, ya, mengatakan kalau sholat jumlahnya banyak yang ditinggalkan sampai kita tidak ingat, maka cukup taubatan nasuha, ya, taubatan nasuha. Antum pilih mana? Paling-paling taubatan nasuha. Ya nggak apa-apa. Nah, ada para ulama mutakhirin berpendapat demikian. Saking banyaknya sholat yang ditinggalkan, taubatan nasuha, menyesal jangan diulangi udah. Ya, jangan pernah tinggalkan sholat lagi dengan sengaja. Kecuali kalau nggak sengaja ketiduran, ya, atau lupa, ya, lupa. Kan Nabi SAW pernah lupa nggak? Sholat asar pernah. Ketika sibuk perang Hondak. Tapi sibuk perang, antum sibuk kapan? Sampai lupa. Sibuk tidur. Sibuk. Ya, kecapean, weh. Kecapean. Ya. Baik. Demikian yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas hukmu tarikiha. Jadi hukmu meninggalkan sholat. Nah, tentang hukum meninggalkan sholat. Ada waktu sedikit, kita buka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan silakan. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Iya. Di dalam sebagian riwayat, ya riwayat Muslim berurutan. Namun di sini riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, ya. Di kitab Al-Wajiz yang diambil di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Di sini haji didahulukan dibandingkan puasa. Dalam riwayat Muslim, ya, wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti, ya. Shaum Ramadan dulu baru haji, ya. Seperti itu. Ya, itu di riwayat Muslim, ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi pertanyaan, Pak? Oh ya, Pak. Ya. Maksudnya gimana? Sholat yang pertama putus. Masih Muslim. Tapi kalau sholatnya ya, kalau memang sholatnya yang memang sengaja dia tinggalkan, berarti itu sebagai tali terakhir, kesempatan dia terakhir. Kalau itu sudah putus, selesai, Pak. Sebagian ulama mengatakan maka dia dianggap sudah keluar dari Islam. Kalau maksiat-maksiat yang lain, ya judol, ya miras, ya zina, durhaka sama orang tua, dia masih Muslim. Masih Muslim. Gibah, namimah, ya, dan sebagainya masih Muslim. Namun begitu sengaja meninggalkan sholat, di dalam hadis yang tadi tersebut di dalam kitab ini, maka kata para ulama, dia telah keluar dari Islam. Bagaimana hadis riwayat Muslim? Faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, dia telah keluar dari Islam. Meskipun para ulama berselisih pendapat. Ya, nanti insya Allah di pertemuan depan kita bahas, Pak. Hukum meninggalkan sholat. Ya. Ada yang dengan sengaja, ada yang dengan tidak sengaja. Ada yang masih meyakini wajibnya sholat 5 waktu, ada yang sudah mengatakan sholat itu bukan kewajiban, menentang kewajiban sholat. Bagaimana hukumnya? Ya. Maka insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Sebagian orang menganggap wali tapi tidak sholat. Ya, itu namanya wali setan, Pak. Ya. Ada orang nggak sholat disebut wali. Ya. Apakah orang tersebut bisa disebut wali? Sangat bisa. Namun wali setan. Nabi SAW saja sudah dijamin surga Firdaus. Ya, kesalahannya sudah diampuni Allah. Yang lalu